Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat sendiri, untuk judulnya terkait dengan sistem informasi manufaktur dan sistem informasi pemasaran. Apa itu sistem informasi manufaktur? Nah, di sini kita lihat sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang ataupun jasa. Jadi, secara singkatnya, sistem informasi ini menjadi awal mula ataupun asal muasal dari terjadinya sebuah sistem yang profesional dalam sebuah perusahaan. Seperti itu. Karena mencakup terkait perencanaan ataupun planning, pengendalian ataupun controlling, dan juga proses untuk memproduksi barang ataupun jasa sehingga menjadi sebuah produk, barang jadi, ataupun jasa yang sudah memang mempunyai kemampuan yang mumpuni begitu, yang siap untuk dipasarkan. Ya, seperti itu, yang ujung-ujungnya tentu berkaitan dengan benefit ataupun keuntungan dari untuk sebuah perusahaan. Model sistem informasi manufaktur. Seperti apakah grafiknya ataupun hierarkinya, gambarannya? Ya, ada input subsistem, di sini ada output subsistem. Secara dasarnya, ketika kita berbicara tentang sistem, pasti ada input, proses, dan outputnya. Nah, tetapi untuk model sistem informasi manufaktur ini juga memiliki dasar seperti itu, namun dirinci lagi, lebih detail lagi ya. Nah, di sini contoh ada sistem informasi akuntansi, kemudian ada subsistem industrial engineering, kemudian ada subsistem intelijen manufaktur. Nah, ini saling terkait dan terhubung antara satu sama lain. Ya, ada sumber internal dan ada sumber eksternal. Seperti itu ya. Ada sumber internal ataupun dari pihak dalamnya dan juga ada dari pihak luar, tapi semua ini, tiga faktor ini saling berkolaborasi, bersinergi sehingga menjadi satu kesatuan dalam sebuah database dan menghasilkan output-output yang nantinya ditujukan untuk pemakai, atau istilah lain dalam sistem yaitu end user ataupun pemakai terakhir, ataupun dalam hierarki itu ujung-ujungnya itu pasti untuk pemakai, seperti itu, ataupun untuk user. Apa saja? Ada subsistem produksi, ada subsistem persediaan, ya, ada subsistem kualitas, ada subsistem biaya atau cost. Kemudian istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur. Apa saja? Ada ROP atau reorder point. Apa itu? ROP yaitu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Reorder, mungkin teman-teman bisa memaknai secara langsung dari kata reorder. Di situ kan artinya kembali, order di situ dia melakukan pemesanan kembali ya. Jadi titik pemesanan kembali di mana pemesanan tersebut dilakukan lebih dari satu kali, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada MRP ataupun Material Requirement Planning, suatu sistem yang dapat digunakan atau dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Ini lebih kepada kebutuhan bahan bakunya ya, menentukan suatu produk tertentu. Kemudian ada MRP 2 ataupun MRP versi 2 ya, itu Material Research Planning ya. Apa itu? Nah, walaupun di sini ada dua singkatan yang sama, MRP, tetapi kepanjangannya sangat berbeda ya. Tadi itu material requirement, yaitu kebutuhan ya, kebutuhan dari suatu organisasi terkait dengan barang atau jasa yang akan dihasilkan. Lain cerita ketika berbicara tentang resource planning. Apa itu? Suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk mempekerjakan mesin secara efektif, lebih kepada resource ataupun sumber daya ya teman-teman ya. Kemudian masuk di bagian JIT ataupun just in time.
Apa itu just in time? Yaitu suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan, maaf, atau tepat pada waktunya. Nah, just in time seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi dari alur mulai dari supplier, kemudian masuk ke bagian tahap komponen dan raw material, kemudian ada product line. Dari product line itu masuk lagi ke delivery product, ada customer get product. Nah, di sini dari awal ya, maaf, dari sini dari customer place order ya, kemudian ada inventory manager. Inventory di sini dia mengontrol setiap barang yang ada di gudang, kemudian supplier ya menyuplai, kemudian komponen raw, kemudian product line. Product line itu biasanya dia melakukan proses mapping ya terkait dengan bagaimana produk tersebut didistribusikan ke arah mana, menentukan pasarnya seperti apa, siapa yang akan menjadi pembelinya istilahnya gitu ya. Uh, Regional ataupun daerahnya seperti apa, kemudian kebiasaannya, culture-nya bagaimana, di situ sudah ditentukan di produk line. Setelah semua rapi, ya setelah semua tersusun rapi terkait dengan tujuan yang dituju, maka perlu dilakukan yang namanya proses penyampaian secara langsung melalui delivery produk ataupun dalam hal ini kurirnya gitu atau pihak yang memang memiliki kemampuan untuk menyampaikan produk tersebut secara langsung pada customer seperti itu. Kemudian itu yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur ada CIM ataupun Computer Integrated Manufacturing. Kemudian suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. CIM menggabungkan robotika, CIM kontrol mesin, dan seterusnya. Ya, ketika kita berbicara tentang komputer integrated manufaktur, artinya manufaktur yang terintegrasi dengan komputer. Biar bagaimanapun, teman-teman kita harus memahami bahwa zaman sekarang adalah zamannya era komputer, era digital. Ya, kita tidak boleh merasa gengsi ataupun merasa 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 alergi dengan komputer karena mau tidak mau kita akan dipaksa untuk menggunakan komputer seperti itu ya, dimanapun kita bekerja pasti harus berkaitan dengan komputer. Kemudian penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik yaitu ada CAD yaitu Computer Aided Design ya. Yaitu sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur yaitu berupa mobil, kapal, dan pesawat terbang, dan lain sebagainya. Ada penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik, yaitu ada CAE yaitu Computer Aided Engineering. Jadi kita berbicara tentang sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Ketika kita berbicara tentang prototipe itu banyak jenisnya ya, tapi ketika kita berbicara tentang sistem, prototipe yang dimaksud di situ biasanya ada rancangan awal ataupun tampilan ataupun antarmuka ya istilah lainnya. Istilah kompleksnya yaitu GUI tadi ya, graphical user interface-nya, tampilannya, bentuknya seperti apa. Kemudian ada CAM yaitu Computer Aided Manufacturing. Di sini sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Ada CAPP ya terkait dengan proses planningnya seperti apa, proses perencanaan dari mulai desain knowledge-nya, kemudian ada CAD-nya, kemudian jadilah sebuah 3D CAD model, kemudian proses planning knowledge-nya, kemudian manufacturing, kemudian di akhir dengan NC node yaitu berupa resultnya seperti itu. Kemudian ada sistem yang digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu sistem. Nah, ini pengertian dari CAPP itu sendiri ya terkait dengan planning. Ketika kita berbicara tentang planning ya tentu adalah awal dari semua hal yang dituju yaitu berupa rencana untuk melakukan sebuah produksi. Kemudian penggunaan sistem komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik ada yang termasuk dengan robotik. Nah, mungkin teman-teman pernah ya melihat atau yang mungkin sedang bekerja di pabrik-pabrik besar itu tidak akan terlepas dari yang namanya kemampuan dari yang namanya robotik ya. Contoh misalnya dalam proses
bagian-bagian tertentu, yaitu misalnya dalam proses pembuatan mobil misalnya, pembuatan motor ataupun mesin-mesin bubut dan seterusnya, atau mesin-mesin yang lain, itu dia membutuhkan yang namanya alat ataupun robotik ya yang memiliki kemampuan tertentu untuk mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang dengan baik seperti itu ya. Ya, contohnya perusahaan-perusahaan besar nih ya, ada seperti robot yang bergerak sendiri gitu ya, yang seperti diperintah, padahal sebetulnya mereka tidak diperintah secara langsung oleh mulut, tetapi ada sebuah chip ataupun ada sebuah prosesor ah, di dalam di dalam robot tersebut, dan akhirnya robot tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam program pada alat tersebut. Contoh misalnya alat ini diperuntukkan untuk melakukan proses pengelasan, maka itu yang akan dilakukan sampai akan terus dilakukan seterusnya. Ya, seperti itu. Misal alat yang lain berfungsi untuk melakukan proses pengecatan dan seterusnya. Itu akan dilakukan terus-menerus ya, seperti itu. Dan tidak akan melakukan tugas yang lain selain dari tugas yang diperintahkan pada si sistem tersebut melalui chip yang ditanam. Seperti itu. Kemudian ada sistem informasi pemasaran. Nah, ketika kita berbicara tentang sistem informasi pemasaran, ya tentunya ini merupakan bukan lagi bagian awal, tetapi bagian yang sudah menuju ke bagian akhir ya, yang berarti penentuan hasil ya. Nah, ini merupakan sebuah bukan berarti yang lain tidak penting, yang lain juga penting, memiliki porsinya masing-masing, tapi ini juga merupakan goal terakhir yang menentukan terkait keuntungan yang didapat. Apakah untung, mendapat benefit yang bagus, keuntungan yang baik, apakah rugi, seperti itu. Nah, tentu dengan pemasaran ini, sistem pemasaran ini yang harus diperhatikan adalah satu, pangsa pasarnya seperti apa, siapa yang akan menerima ataupun menggunakan produk kita. Yang kedua, bagaimana cara kita memasarkan? Apakah dipasarkan secara konvensional, secara langsung, ya melalui mulut kah, atau melalui secara tradisional gitu ya, ataupun menggunakan media sosial. Media sosialnya apakah menggunakan menggunakan media sosial yang berbayar ataukah yang gratis gitu ya, ataupun menggunakan flyer ya, menggunakan media cetak ya seperti itu, atau apapun jenisnya itu dikondisikan. Nah, di sini contoh ada media sosial berupa YouTube ya, ada yang menggunakan internet langsung, kemudian ada yang memang uh, menggunakan gambar flyer media cetak ya, kemudian ada yang menggunakan radio ya, ada yang menggunakan media televisi seperti itu. Ada yang ya banyak jenisnya ya, apalagi zaman sekarang itu orang harus lebih kreatif karena banyak sekali perangkat-perangkat yang bisa digunakan dengan gratis seperti itu ya. Kemudian pemasaran adalah kegiatan perorangan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, ataupun promosi dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Kemudian sistem informasi pemasaran, yaitu merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Ketika kita berbicara tentang sistem, pasti berkaitan dengan sesuatu yang digital, seperti itu. Ya. Kemudian ada produk yang dihasilkan, kemudian kegiatan iklan, penjualan iklan, ada jaringan distribusi atau place, kemudian ada menentukan atau membuat keputusan harga atau price. Nah, di sini ketika kita ketika kita sinkronisasikan dengan jurusan kita ya, dengan background kita sebagai seorang IT, proses promosi ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tidak hanya dibuat dalam sebuah gambar lalu di-print menjadi sebuah reklame, sebuah spanduk, sebuah flyer, brosur atau apapun jenisnya yang bersifat media cetak gitu ya. Tetapi kita tidak hanya juga kita sebatas membuat sebuah konten dalam sebuah media sosial, tapi kita juga bisa menggunakan istilahnya AdSense. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah AdSense ya. Jadi di mana kita mendaftar pada sebuah platform tertentu, kemudian kita mendapatkan izin dari platform tersebut, kita mendapatkan sebuah kode tertentu, kemudian kode itu kita tempelkan pada situs kita, pada website kita, dan pada akhirnya website kita pun akan mendapatkan iklan, atau mungkin iklan kita diterapkan pada website yang lain. Jadi Google itu akan merangkum
bisnis kita dan akan menampilkan bisnis kita itu pada website orang lain secara acak ataupun random seperti itu. Yang pada akhirnya orang akan dengan tidak sengaja mengklik iklan-iklan tertentu padahal itu iklan dari produk kita. Itu juga merupakan kekuatan dari iklan ya, seperti itu di zaman sekarang. Mulai informasi pemasaran, ada produk yang dijual, produk-produk kompetitor, kemudian cara, media, dan waktu promosi yang dilakukan, lokasi yang tepat menjual, harga produk, termasuk harga dari kompetitor. Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah bisnis, tentu kita akan dihadapkan dengan yang namanya kompetitor. Nah, kompetitor itu akan selalu ada dan kita tidak bisa menghilangkan itu. Tapi bagaimana caranya kita agar bisa berimbang dengan kompetitor tersebut dan tidak tertinggal gitu loh. Bahkan diciptakanlah sebuah inovasi terbaru untuk memberikan sebuah keunggulan kepada produk kita bahwa produk kita memiliki keunggulan di bidang produk yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ada cara, media, dan waktu promosi yang dilakukan. Caranya seperti apa, media yang digunakan sebagaimana tadi yang sudah disinggung, promosinya seperti apa dan waktunya kapan, seperti itu ya. Contoh ada beberapa produk yang memang sangat berkaitan dengan waktu tertentu. Contoh misalnya waktu di sini tidak hanya waktu jam tetapi juga bisa berupa musim ya teman-teman. Apa gunanya kita menjual es krim pada saat hujan? Karena akan banyak sekali orang yang mungkin mencibir dan tidak akan membeli, hanya sebagian kecil yang membeli. Tapi ketika kita menjual es kelapa ya di panas terik matahari itu justru akan meningkatkan meningkatkan apa namanya meningkatkan jumlah penjualan seperti itu. Uh, Ketika kita berbicara tentang teknologi, apa yang bisa waktu yang tepat kita kapan ini waktu yang tepat kita bisa menjual produk tertentu seperti itu ya itu juga menjadi sebuah inovasi ataupun sesuatu yang harus menjadi pemikiran ataupun dasar pemikiran bagaimana cara kita menjual atau mempromosikan sebuah produk di waktu-waktu tertentu. Kemudian lokasi atau tempat penjualan, apakah kita mau menjual secara langsung, apakah kita mau menjual secara online. Ketika kita berbicara berbicara menjual secara langsung, kita tentukan lokasinya apakah strategis ataukah tidak, apakah banyak peminatnya ataukah tidak, pangsa pasarnya, orang-orang yang akan membeli produk kita, apakah cocok ataukah tidak. Ketika kita berbicara tentang online, tentukan juga kita akan online jam berapa, menggunakan platform apa, menggunakan media apa. Kemudian bagaimana konsepnya dari A sampai Z harus benar-benar terukur. Terkait dengan harga, yaitu termasuk harga dari kompetitor. Harga juga harus penyesuaian dengan kompetitor. Jangan sampai terlalu jomplang, terlalu jauh, jangan sampai terlalu rendah juga karena kita akan rugi. Tapi harganya memang berimbang. Ya seperti itu, tetapi kita harus pandai-pandai dalam berimprovisasi terkait dengan harga itu sendiri. Contoh sederhananya gini, ada di produk yang lain, misalnya ya, di produk yang lain, di kompetitor yang lain, di pihak yang lain ada sebuah produk yang sama dengan kita. Di sana produknya itu harganya 10.000, ongkirnya 2.000, misal seperti itu. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya kita bisa menjual produk dengan harga yang sama, tetapi banyak dilirik oleh orang lain. Tidak perlu menambahkan ongkir, cukup tuliskan harga 12.000 free ongkir. Padahal sebetulnya kan sama, seperti itu. Ya, itu ada sebuah strategi marketing. Kemudian penelitian pemasaran. Nah, ini melalui penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Nah, ini terkait ilustrasinya ya, terkait analisis, kemudian processing, collection informasi, kemudian review site ya, ada class file, kemudian ada tweet, ada social network, kemudian ada thread site, ada blog. Blog di sini adalah bisa juga website ya, ada online news, ada forum ya, pengumpulan ada data primer, ada data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan atau data utama. Sementara data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak yang lain ataupun data cadangan ya seperti itu. Cara pengumpulannya survei, wawancara mendalam dan pengamatan kemudian terkendali. Kemudian untuk data sekunder caranya pengumpulannya mencari data dari surat kabar, majalah, buku internet. Kalau ini biasanya lebih mudah dilakukan karena bisa kita lakukan sendiri
tanpa perlu kita repot survei, datang ke suatu tempat tertentu, mewawancarai ahli yang memang dibutuhkan, kemudian melakukan pengamatan atau observasi, kemudian pengujian terkendali dan seterusnya. Oke, barangkali itu untuk pertemuan sekarang ya. Teman-teman silakan pelajari lebih lanjut terkait dengan materi di pertemuan 4 ini. Terima kasih.